Lukas 1 ayat 37 itu adalah perkataan malaikat Gabriel kepada Maria ketika dia mengatakan bahwa Maria ini akan mengandung seorang anak, dan itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan ketika Maria bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi sebab aku belum bersuami, lalu malaikat berkata, kuasa Allah yang maha tinggi akan turun atas engkau. Jadi sebenarnya Maria itu cuma dipakai sebagai saluran untuk firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu datang ke dunia. Dia melalui proses dalam kandungan selama 9 bulan, tetapi bukan dari benih seorang laki-laki, tapi dari Tuhan sendiri, ya. Jadi dia pakai jalur untuk manusia datang ke dalam dunia, ya, lewat rahim seorang wanita yang belum menikah, ya, perawan Maria. Lalu malaikat itu juga berkata bahwa sanaknya, yaitu Elizabeth, juga sedang hamil di usia tuanya dan sudah 6 bulan. Dan kemudian malaikat ini berkata, sebab bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Dan kita belajar bahwa ini terjadi juga ada kerjasama dari orang yang terlibat, ya. Di ayat 38 itu Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti rema, ya, seperti firman yang kau katakan itu. Jadi kalau mengalami mujizat, ya ada kerjasama dari kita, ya, untuk mengizinkan apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu terjemahan, ya, sebenarnya mungkin bukan terjemahan, ya, tapi dalam arti penjabaran, ya. Salah satunya seperti ini: faith does not make things easy, it makes them possible. Iman tidak membuat sesuatu itu menjadi mudah, tetapi iman itu membuat sesuatu yang nampaknya sulit atau mustahil itu bisa terjadi, ya. Nah, itu penjabaran dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita mungkin mustahil, ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Lalu bagaimana kita bisa menerima apa yang mustahil itu dikerjakan oleh Tuhan sehingga bisa terjadi? Ya, perlu kerjasama kita, ya. Kitanya ini perlu berkata seperti Maria di Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ya, hamba Tuhan, aku ini hambamu, ya, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Nah, jadilah padaku seperti perkataanmu, itu dalam bahasa aslinya rima. Jadi Maria ini mendapatkan firman rima, dan dia percaya dan bilang, jadilah seperti rima itu, ya. Aku mau percaya walaupun otakku bilang tidak mungkin. Nah, memang iman itu bekerja untuk sesuatu yang secara akal tidak bisa, ya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan Amplified Bible yang klasik dikatakan bahwa iman itu menerima sesuatu sebagai sesuatu yang real atau nyata ketika panca indera kita, ya, atau indera fisik kita itu tidak bisa menangkapnya. Jadi mata kita nggak lihat, telinga kita nggak dengar, hidung kita tidak mencium, kulit kita tidak merasakan sesuatu, lidah kita tidak mengecap sesuatu, tapi ada seperti indera keenam, yaitu iman, yang mengatakan bahwa itu ada. Nah, jadi iman itu yang menerima sesuatu yang nampaknya tidak real secara fisik sebagai sesuatu yang nyata. Nah, iman itulah yang menyebabkan apa yang tadi kita percaya itu bisa menjelma ke dunia fisiknya. Jadi dari dunia roh kita tarik itu ke dalam dunia fisik. Nah, yang menarik juga
ada juga perkataan Yesus ini ya di bagian lain, Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Nah, kalau ini konteksnya beda lagi. Nah, jadi kita bisa belajar ya, waktu kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kita lihat konteks di ayat itu seperti apa, dan kita pelajari. Kalau dari Lukas 1 tadi ayat 37 yang dikatakan bagi Allah yang tidak ada yang mustahil, lalu ayat 38-nya mengatakan sebab aku ini hamba Allah, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Jadi kita belajar untuk nurut ya. Ketika ada firman, ada rema, kita putuskan percaya, jadilah demikian. Ya, kita menyediakan diri kita ini untuk mengikuti kehendak Tuhan, apa yang Dia rencanakan. Disitulah mujizat terjadi dan apa yang mustahil itu bisa dilalui. Nah, sekarang kalau Markus 10 ayat 27, kalau tadi Lukas 1 ayat 37 kan perkataan malaikat Gabriel ya kepada Maria, tapi kalau Markus 10 ayat 27 ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya ya. Ceritanya kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu ada satu orang ya, dikatakan di Markus 10 ini, kalau kita baca dari ayat 17 ya, ada seorang berlari-lari mendapatkan dia dan bertelut di hadapannya, dan dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus bilang, kau kan tahu yang segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, itu ada enam hukum Taurat yang diucapkan Yesus yang menyangkut hubungan kita dengan sesama. Ya. Lalu orang ini bilang, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya. Lalu Yesus memandang dia, menaruh kasih padanya dan berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Jadi yang 6 hukum Taurat, hubungan manusia dengan sesamanya itu sudah dilakukan, tapi 4 hukum pertama ya, itu antara kita dengan Tuhan, itu justru yang awal harus dilakukan ya, dan orang muda ini rupanya tidak melakukan hal itu. Ya, hukum pertama kan mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku ya. Jangan membuat patung dan jangan menyembah dia ya. Lalu kuduskanlah hari Sabat ya. Lalu yang berikutnya adalah jangan mengucapkan kata yang sia-sia ya di hadapan Tuhan. Jadi ini menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu yang ternyata pemuda ini nggak punya. Kenapa? Karena dia punya berhala ya. Dia punya ilah, yaitu hartanya. Makanya Tuhan bilang, jualah hartamu, ya, berikan kepada orang miskin, ya, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Sebenarnya kalau Tuhan perintahkan itu, hartanya itu ya nggak hilang. Ya. Kan ini perintah kepada orang-orang tersebut ya. Tuhan bilang, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, engkau akan beroleh harta di surga. Jadi sebenarnya orang itu cuma mentransfer uangnya itu, dia pergi ke bank surga, ya, hartanya nggak hilang, ya, karena itu perintah Tuhan kan untuk berikan kepada orang miskin seperti yang Tuhan perintahkan. Ada jaminan tercatat di surga, yang kau beroleh harta di surga. Nah setelah itu kamu datang kepadaku supaya kamu tahu bagaimana menggunakan account bank surga itu, ya. Kau nurut aku, nanti itu akan kau butuh apapun itu terjadi, ya. Dan kita melihat bagaimana mujizat demi mujizat dalam pelayanan Yesus. Untuk bayar pajak pun dia suruh Simon Petrus pergi ke sungai, ya, mancing ikan pertama nanti ada koinnya, ya. Itu perintah spesifik, ya. Karena Simon itu dekat dengan Tuhan, dia lakukan. Jadi misalnya yang lain waktu Tuhan bilang sama dia kepada murid-muridnya, ya, tebarkan jala di sebelah kanan perahu, maka kamu akan dapat, ya. Langsung dapat, ya.
Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak hanya membaca firman, merenungkan, merubah cara berpikir kita, tapi kita mengizinkan Tuhan itu bicara pada saat-saat tertentu, ya firman yang disebut rema itu, yang kalau kita putuskan untuk percaya dan lakukan, terjadilah yang disebut mujizat. Sehingga apa yang mustahil itu bisa dilampaui. Kenapa? Karena ada perkataan dari Tuhan, lalu kita lakukan. Nah, orang muda yang kaya ini sebenarnya diajak Tuhan untuk kamu ikut aku, nanti kamu nggak akan kehilangan hartamu yang sudah kamu berikan itu, ya. Karena itu kan perintah yang aku berikan. Di bagian lain Tuhan berkata, setiap orang yang karena aku, karena Injil, karena aku, ya, meninggalkan hartanya dan semuanya, orang itu pada masa ini juga akan memperoleh 100 kali lipat, ya. Sekalipun ada aniaya, ya. Sekali lagi, aniaya bukan penyakit, ya. Aniaya bukan kutuk, ya, tapi aniaya itu justru serangan-serangan yang mungkin kita terima, ya, karena ada kebenaran yang kita pegang, ya. Lalu Tuhan janji pada masa akan datang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang ini sebenarnya gagal dalam 4 hukum yang pertama, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, dia punya ilah lain, yaitu hartanya, ya. Jangan membuat patung, ya, jangan menyembah kepadanya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Lalu kuduskan hari Sabat. Itu 4 yang pertama itu antara kita dengan Tuhan. Dan justru orang ini gagal, ya. 4 hukum pertama itu diwakili dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal bunimu, ya, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, Tuhan bilang hukum yang kedua itu menyangkut 6 hal yang pemuda ini sudah lakukan, ya, yang orang ini sudah lakukan dari sejak masa mudanya, ya. Dari hormati orang tuamu, jangan bunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini harta samamu, ya, dan seterusnya. Ada 6 itu diwakili dengan kasihilah samamu manusia, begitu. Nah, ketika orang muda ini nggak bisa melakukan, dia pergi dan dikatakan karena hartanya banyak, ya. Padahal itu kesempatan yang jarang diberikan, ya. Tuhan Yesus bilang kepada dia, ikutlah aku, ya. Lalu orang ini nggak bisa, ya. Jadi ketika orangnya dengar perkataan itu, dia kecewa, dia pergi dengan sedih sebab hartanya banyak sekali. Jadi hartanya itu menjadi berhala yang mengikat dia. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Nah, kalau bilang kerajaan Allah itu bisa berarti nanti di surga, tapi juga bisa berarti itu satu sistem di dunia ini, ya. Ada sistem hukum-hukum dunia yang bekerja, ada hukum-hukum ekonomi, ada hukum-hukum kedokteran, hukum-hukum kesehatan, ya. Ada hukum-hukum gravitasi dan sebagainya, ya. Tapi ada juga hukum-hukum kerajaan Allah, ya, selama kita hidup ini. Nah, Tuhan berkata orang yang beruang, orang yang kaya itu sukar masuk ke dalam sistem kerajaan Allah, ya. Kenapa? Karena pikirannya begitu bergantung pada hartanya, pada logikanya, ya. Semua dihitung begitu. Wah, ini saya nanti rugi kayak begini. Nanti tahun depan gimana ya? Saya mesti bayar ini, saya nggak punya uangnya. Lalu dia pusing terus. Jadi sukar untuk masuk ke dalam sistem kerajaan Allah, ya. Sukar mungkin untuk percaya give and it shall be given, ya. Dipikir itu cara-cara orang untuk, ya, tricky, ya, dan sebagainya. Padahal itu satu hukum, ya, kerajaan Allah. Kalau Tuhan berkata lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Lalu mereka gempar semuanya. Kalau gitu siapa yang dapat diselamatkan? Ya, baru Yesus berkata di ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa apa yang kalian pikir mustahil itu bagi Tuhan mungkin, ya. Tetapi kamu harus bisa masuk mengikuti cara kerja yang aku sampaikan, ya. Ada sistem kerajaan surga. Ayat 28, ya, Petrus tuh bilang, kami ini udah tinggalkan segala sesuatu, ya, untuk ikut engkau. Lalu Yesus bilang, setiap orang yang karena aku dan karena Injil tinggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya,
orang itu ya pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi di kehidupan ini ya menerima tuayan ya istilahnya. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya tidak heran kalau kita lihat banyak orang, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidupnya tuh diberkati, tidak hanya secara rohani, tapi secara materi juga diberkati. Itu kita mungkin nggak tahu ya, kita pikir orang ini ya mungkin ada aja yang salah sih ya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, orang-orang seperti ini memang hidup dalam hukum-hukum kerajaan surga. Ya, saya perhatikan, saya suka ngikutin ya beberapa hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai dalam banyak hal. Mereka itu punya generous city, ya. Mereka punya kemurahan hati dan mereka bergantung sama Tuhan. Ada berbagai denominasi ya. Saya juga lihat teman-teman yang punya sikap seperti itu ya. Jadi bukan soal dari gereja mana ya. Ada pendeta dari gereja yang sebenarnya termasuk tradisional ya. Tapi dia ngerti prinsip itu. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu ketika jemaatnya sakit, dia jual mobilnya karena Tuhan suruh. Dia kasih semua buat jemaat yang sakit ya. Wah itu ya jangan ditiru sembarangan ya. Tapi ini kesaksian dia ya. Habis itu dibilang nggak sampai sebulan dia dapat kendaraan baru. Lalu orang berpikir, wah ini ngajarin kayak judi kok. Ngasih itu akan motivasinya nggak benar ya. Ada banyak hal yang kita itu nggak tahu ya. Kita cuma lihat di kulit lalu mungkin kita dengar orang rame ya. Wah ya. Itu kadang-kadang banyak di medsos ya dalam banyak hal ya. Ketika ada satu kejadian, wah rame orang dengan cara mikir ini orang pasti nggak benar, pasti begini. Kita nggak pernah tahu di balik layar apa yang sebenarnya terjadi. Nah, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan semakin berlimpah ya, berkembang pelayanannya, kita mungkin nggak tahu ya apa yang mereka lakukan. Karena Tuhan janji ya, dikatakan setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah bayangkanlah, kalau 100 kali lipat, rumah 100 kali lipat kan banyak sekali artinya. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang itu 100 kali balik gitu. Tapi ditambahkan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Apa bentuk aniayanya? Ya banyak. Dibilang sesat, dibilang teologi nggak jelas dan sebagainya ya. Banyak sekali ya. Ingat perumpamaan itu tentang penabur. Ketika firman itu datanglah aniaya karena firman itu ya. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, benih yang jatuh di tengah semak duri, dan benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah yang jatuh di tengah semak duri itu benih yang tumbuh, tapi dalam pertumbuhannya ada aniaya, ya, tipu daya kekayaan. Nah itu menghimpit firman itu sehingga nggak berbuah. Jadi itu salah satu bentuk ya. Itu paket yang memang kita tidak bisa hindari. Karena waktu kita ikut Tuhan ada aniaya. Ya. Bentuknya macam-macam dari yang sifatnya perkataan ya. Sampai yang sifatnya bisa fisik ya. Kalau zaman dulu itu kayak Martin Luther sampai dikejar mau dibunuh sama pemimpin gereja, sampai seperti itu ya. Dan banyak hal terjadi ya. Tapi poin ini yang saya mau sampaikan adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi untuk kita bisa mengalaminya, kita perlu singkirkan berhala-berhala. Salah satunya mungkin bisa harta atau hal yang lain atau apapun. Tapi artinya kita belajar untuk mengikuti hukum-hukum kerajaan itu dan mengizinkan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Ya, di zaman perjanjian baru kita be led by the Holy Spirit, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga semua yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya itu terjadi. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi perlu kerjasama dari kita untuk nurut Dia dan untuk mengikuti hukum-hukum kerajaan surga. Amin.